seperti menyayanginya semasa dia masih muda, ya. Jangan-jangan dia sudah sakit, itu urus saja. Saya mau keluar dulu. Dia keluar setel, baju bagus, mences, nggak tahu di luar sana pakai kikik apa kikik dia mah. Itu sudah banyak kejadian. Bukan banyak lagi. Makanya gini, manusia ini ketika dia lapar, ketika dia kenyang, ya, dia lupa. Ini kalau sudah kenyang lupa, ya, sudah nggak enak rasanya, ya, udah hambar lagi, udah pergi dia ke tempat lain. Cari lain baru aja. Ya, padahal kita sama manusia sama aja. Cuman beda apa? Beda yang kita lihat. Gak ada bedanya. Air laut terus kita cicip, mau di air laut Amerika itu sama airnya itu, asin. Ini, tapi para lelaki ini yang susah. Kurang terus, ya. Makanya laki-laki ini banyak bahaya sebenarnya kalau nggak kuat imannya. Contoh sahabat kita Bung Laga itu. Nah ini Bung Laga itu kurang apa? Istrinya banyak, ya. Kalau istrinya saya bilangkan banyak sekali, ya. Kena Bung Laga itu ya laki-laki mata keranjang dulu. Saya buka nih, ya, nggak saya tutup, ya. Dia tuh mata keranjang dulu. Enggak. Memang dulu ganteng dia itu. Bung Laga itu siapa? Ganteng, pintar dakwah, dia itu pintar segalanya. Tapi dibalik dia mempunyai satu kelebihan. Itulah kelebihan itulah dimanfaatkan suatu untuk kesempatan dia mencari seorang wanita. Lagu lamanya. Iya, lagu lamanya itu kaset baru itu, gitu ya. Tapi kalau kita cukup tidak apa-apa. Mau 12 lusin kalau kita cukup silakan, nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah sekarang ini dia sudah kembali lagi. Ini yang makanya segini. Orang itu setelah kejadian, ketika belum terjadi, dia tidak tahu. Hawa nafsunya tinggi, menguasai segala macam. Ketika sudah terjadilah dia baru menyadari kesalahan itu, baru fatal. Nah inilah, maka saya kasih tip para skippernya Ki Jagabaya, skipper Bali Lampung, ya. Hati-hati, sebelum terjadi pikirkanlah 10 kali. Kalau sudah terjadi untuk apa lagi? Fatal semua. Ini di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam percintaan, dalam perjodohan, ya, di dalam usaha kita. Pikirkanlah panjang-panjang. Jangan mengambil satu keputusan yang tidak ada artinya, dampaknya banyak sekali. Ini. Makanya saya sering mempelajari kenapa orang terjadi begini. Karena dia itu merasa belum terjadi. Kalau sudah terjadi, sudah akan hancur semuanya. Masya Allah, subhanallah, ya. Kita baca dulu sahabat kita ini. Siapa tahu ada single parent yang senang sama kamu nih. Nah, ini ada nih. Jadi Mbak Modrika ini selalu mengikuti kita, ya. Ya mudah-mudahan Mbak Modrika ini ya sayang sama kamu, Rona. Ya, Mbak Modrika, emangnya betul Ki itu di sini masih saudaraku, istrinya baru meninggal belum 1 hari, udah cari istri lagi. Nah, jadi apa yang saya katakan tadi dari Mbak Modrika ini, saudara kita nih, muncul belum 1 tahun, belum 1 hari. Ya, 1 hari. Masya Allah, subhanallah, ya. Kesian sekali, ya. Ini ada Ropiah, ya, Iroh, ya. Jadi sembayanglah sebelum disembayangkan, bersujudlah sebelum disujudkan. Ya, terima kasih dari Mbak Iroh ini, ya, kalimatnya. Ini kalimatnya itu sangat tajam. Iya, sangat bahaya sekali kalimat ini. Ya, inilah yang kita harus cermati, apa yang dikatakan, ya, Ropiah ini, Iroh ini benar ini, ya, nggak salah ini, ya. Alhamdulillah, ya. Ini ada Susi Wadawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ki Jagabaya. Semoga sehat selalu selamanya dan selalu dalam lindungan Allah. CWD Banser hadir. Oh, dari Banser. Jadi terima kasih, ya Mbak Susi, ya Wadawati ini, ya. Ada Sri Hayati. Ronald, perbaikilah di akhlak, belajarlah sholat ngaji yang benar agar nanti kalau ada jodoh biar enggak malu sama anak istri kalau udah jadi orang yang baik. Oh, ini ada Sri Hayati. Ini ada sahabat saya juga di Modrika ini, ya. Assalamualaikum Ki, umurnya Dek Ronald itu berapa? Nah, ini Modrika ini, ya. Ini ada saudara saya Modrika ini menanyakan, ya. Umurnya Dek Ronald ini berapa?
Kira-kira kalau masalah umur ya, jangan ditanya ya. Yang penting hati ya. Banyak kejadian ya. Maaf beribu maaf, saya tidak menyinggung pada siapa-siapa. Umurnya suami sudah ada 50, istrinya kadang 25. Kalau umur tuh nggak jadi patokan. Yang patokan ada hati. Karena hati itu yang dipatokan. Tapi kalau patokannya adalah harta, ini bingung. Ini bingung. Ya, di balik semua itu. Nah, kalau hati bisa berjalan, mau kemanapun bisa. Karena hati ini, satu hati ini, dua orang ini bisa berjalan. Kira-kira Mbak Mendrika ini sampai berkata begini, mungkin Mbak Mendrika ini ada udang di balik batu kayaknya. Ya, sahabat kita Mbak Mendrika ini ya. Nanti Mbak Mendrika, kira-kira umurnya berapa Ronald? Ini Mbak Mendrika ini menanyakan ini. Ya. Umur saya masih 23 tahun. Nah, jadi Mbak Mendrika ya, umurnya anak Ronald ini masih 23 tahun. Ya. Kalau hati itu nggak bisa dari umur, tapi kalau sayang sama sayang bisa jadi. Karena kita di dalam sejarah Nabi pun tidak ada umur dalam perjalanan Nabi kita kan. Tapi kalau hati kita tidak pandang karena cinta itu buta. Ya ini yang penting dia bisa mengayomi istri dan istri bisa mengikuti perjalanan seorang suami. Terima kasih dari Mbak Mordika. Ini ada Lek gini assalamualaikum Ki Jagabaya. Kenapa sudah tua gitu kok? Si Ronald Ki Jagabaya baru mau dihitankan. Semoga Ronald bisa tobat nasuha agar selalu dalam lindungan Allah. Ya. Amin. Ada Ropiah. Jadi Mbak Ropiah ini ya selalu mengikuti Ronald ya. Dia ini mungkinan dia ini apakah single parent, apakah dari gadis, saya kurang tahu ya. Semoga Ronald ingat akhirat lagi diulangi di dunia hitam, perilaku yang dibenci Allah, gagal begitu Ronald penampilannya yang benar. Oh ya, terima kasih dari Ropiah. Penampilan itu mungkin Ya. secukupnya aja sekarang ini. Oh ini dia fotonya. Oh ini bukan, ini ada Salbiah nih ya. Assalamualaikum. Dari Bontang ya, dari Bontang nih Kalimantan, ini Bontang ini. Ki Jagabaya, semoga diberikan sehat di perjalanan umurnya. Amin robbal alamin. Amin. Terima kasih ya Salbiah yang selalu mengikuti perjalanan Ki Jagabaya Salbiah ini ya. Kira-kira Ronald kalau misalnya nanti kita hitankan di Padepokan ya, kamu meminta apa? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada pintaan apa. Ya kalau kamu nanti meminta, ya saya tidak tahu. Kalau kamu meminta kawin gitu ya, mau nikah gitu ya, saya bingung. Karena sini belum ada yang mendatar kepada saya. Tidak. Ini bersahabat ya, saya takutnya si Ronald Ki, saya mau dihitankan tapi saya minta dinikahkan. Nah saya bingung, karena harus saya nikah sama siapa ini kan? Karena sama tahu ya, saudara saya ini ada yang mau kepada Ronald ini kan. Mudah-mudahan nanti ya, namanya Ronald ini kalau kita ketok, wah masih perjaga kuat, ya tenang aja. Kalau nanjak ini masih kuat, gagah deh ini. Tapi insya Allah Jarwo juga akan nyusul. Jarwo dan Anton Boto. Mudah-mudahan ya. Tidak tahu Mudah-mudahan. dengan Jack Aloy. Mudah-mudahan. Karena kita selalu berdoa ya. Karena doa itu yang bisa memecah bumi dan langit. Ini satu tujuan. Tapi kira-kira Ronald, karena saya itu waktu saya pernah menggunting rambut nyambung langka, saya pernah ketemu istrinya, ya mantan istrinya. Dia menyetir saya, menanyakan di mana rambut beliau itu. Ya. Jadi di balik itu ada apa semua itu? Tidak tahu. Memang si Mimi waktu itu pernah memerintahku juga sebelum aku bertobat untuk mendapatkan rambut, potong-potongan rambut mulagai. Masya Allah. Tapi tidak tahu tujuannya untuk apa Ki, dan apa sebenarnya, ada apa di balik rambut ini. Mimi tidak pernah bilang. Dia itu akan datang, akan mencarinya rambut itu tujuannya. Dia harus dapat katanya. Ini yang saya takutkan. Tapi saya tanya sama santri saya tadi, katanya dia melihat Mimi. Mimi itu mau datang ke sini katanya, mau ke Padepokan kita. Waduh, aku harus sembunyi kalau dia datang Ki. Kalau memang dia benar-benar datang, aku harus sembunyi. Pasti mereka mencari aku Ki. Mungkin Jarwo dan Anton Botol yang lapor. Bisa jadi.
Kalau dia datang ke sini, kamu harus bersembunyi, nah, ya, sangat bahaya. Nanti jelas dia menanyakan, banyak yang akan ditanyakan. Pasti itu. Ini, Bahkan bukan pertanyaan lagi. iya, Aku mungkin akan diajarnya Ki. masuk akal, masuk akal. Ini yang harus kita pikirkan. Itu. Makanya aku untuk acara hitam-hitam itu tidak perlu dibesar-besarkan Ki. Tidak. Takutnya mereka mengacak-ngacaknya nanti gagal semua. Saya menghitankan seseorang itu saya mendapat pahala. Karena pahala itu bukan terbentuk dari yang saya lihat dengan harta, bukan. Menghitankan itu sangat luar biasa pahalanya. Ya, membersihkan dengan syarat-syarat Islam. Satu. Keduanya, orang telah ya membuat orang lain mengikuti agama kita. Kita memberikan satu disyahadatkan ya. Itu luar biasa. Ya, luar biasa sekali pahalanya. Makanya saya akan banyak menanam kebaikan daripada saya harus memetik dari keburukan. Betul. Ini akan saya pelajari. Karena kematian itu akan dibawa dengan kebaikan. Apa mati dengan keburukan, masya Allah ya. Dia tidak akan diterima dari jalan Allah itu. Maka di sini. Jadi saya itu akan tujuan Mimi itu mencari ke sini apa ya kira-kira? Apa dia menanyakan rambut itu? Pasti Ki. Pasti tujuan itu ada 2 Ki. Dan sekarang ada 3. Yang pertama Mimi menanyakan kotak emas Bunglaga itu. Kotak emas Bunglaga? Iya. Yang kedua dia mencari potongan rambut Bunglaga itu. Entah buat apa, saya tidak tahu itu. Dan yang ketiga, pasti dia mencari saya sekarang ini. Karena iya. sudah 2-3 hari saya belum pulang. Banyak sekali katanya preman-preman katanya berkeliaran. Ya, anak buahnya kalau itu selalu katanya menanyakan keberadaan Ronald. Tapi itu ditutupi orang-orang bawah sana. Tidak pernah ketemu kalau anak buahnya itu kan. Terima kasih. Masyarakat di sini sudah menutup itu. Terima kasih sekali. Masya Allah ya, Masya Allah ya. Inilah satu tujuan sangat luar biasa ya. Bahwa jalan satu kebaikan itu memang kita tidak gampang ya. Pasti sandungan batu itu di depan itu banyak bertumpuk. Jadi untuk membersihkannya dengan sabar, hati-hati, dengan menerima apa adanya. Ini. Tapi kalau kira-kira dia datang, kita harus cepat sembunyi, Ronald. Ya kamunya. Nah, yang saya takuti kalau dia masuk. Betul. Bagaimana kalau mereka menerobos masuk? Ya kalau mereka menerobos masuk, kayaknya tidak akan bisa. Karena anak santri saya sudah saya taruh berapa lapis. Kalau mereka memang ingin menuju ke sini, mereka akan memberitahu itu tujuannya. Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa berselawat sedikit. Amin, amin. Oh, yang saya pelajari beberapa hari pada kamu itu. Iya. Alhamdulillah. Kamu sudah hafal kan cara-cara yang ngambil wudhu itu kan? Kalau wudhu masih lupa. Saya macet. Iya, mandi bersih ya. Mandi akhirnya kalau sholat itu harus mandi dulu biar bersih. Dari yang jelas itu dari keringat badan ya. Seperti kuku, kalau hitam dipotong nanti hari-hari Jumat ya. Kita tuh ya kalau kita biasanya saya lihat kalau buang air kencing itu kan berdiri. Betul. Itu nggak boleh berdiri, kita harus duduk. Kalau kita buang air kecil itu, ya kita harus duduk. Karena bukan kan dari agama aja ya. Kalau agama tidak menyarankan kita laki-laki harus duduk. Sedangkan dari dokter aja, kalau laki-laki itu kena duduk dia akan membersihkan air kencingnya itu. Apabila dia tidak duduk, itu kan kayaknya nembaknya separuh-separuh, nyangkut lah, nggak semuanya. Kalau duduk dia bersih. Itu kalau kita sudah duduk kita harus kayak gini supaya tidak terjadi seperti penyakit-penyakit yang bilang orang itu penyakit apa dari kesehatan itu. Dokter aja menyarankan, agama sudah ada tuntutan, kenapa tidak mengikuti? Agama sudah ada kok, dokter sudah menyarankan, itu bagus. Karena laki-laki banyak sekali kejadian itu, dioperasi kadang-kadang. Itu, makanya saya lihat tuh preman-preman ini kalau kencing berdiri. Makanan botol tuh sambil berjalan di jalan raya. Iya, makanya saya lihat itu. Kayak dia kayak kayak motor kadang kencing, motor jalan kencing, ini berdiri sambil jalan. Masya Allah, ini harus dipelajarin ya. Banyak sekali Ronald ya. Kencing itu kita harus duduk ya. Kita ngadap juga harus tahu ngadapnya. Kalau ke sana itu ke kiblat, nggak boleh ngadap kiblat. Harus kita ke sana. Harus berlawan arah. Gitu. Iya, harus menyampingi, jangan ngikutin kiblat. Itu satu.
Jangan sampai itu nanti Ronald ya. Itu banyak sekali harus kita pelajari ya. Makan itu cuci tangan dulu, baru kita makan, kita baca bismillah dulu. Habis kita makan kenyang, alhamdulillah. Makan itu duduk, nggak boleh kita makan berdiri. Banyak orang ini bawa piring sambil berjalan makannya, sambil bercerita. Itu nggak boleh itu. Banyak sekali yang harus kita pelajari. Maka Islam itu indah, sehat. Karena sudah ada kesehatan di sana tuh. Ya. Sudah tertera semua. Sudah ada. Makanya kalau sampai kamu yang saya isi, saya kasih masuk ini sampai yang tidak kamu isi, tidak kamu jalani, tidak kamu ambil, ya itu tadi orang banyak udah kelewat. Orang banyak penyakit itu kenapa? Karena tidak tahu menjalani gimana cara hidup sehat. Betul. Agama Islam ini ya sehat sempurna loh. Ya. Dia sudah memberikan satu kesehatan. Banyak mengatakan kemarin itu mengapa harus dipotong katanya. Ya. Dari dokter ada sudah menyarankan untuk kesehatan. Apalagi kita dari ajar agama sudah ada zaman Nabi. Jadi benar ajaran kita ini. Makanya saya bilang saya tidak memaksa kamu. Kalau kamu benar mau silakan. Saya tidak, tapi di situ saya tidak ada penekan pemaksaan. Tapi ya itu tadi aku bilang jangan terlalu ramai-ramaikan. Ya tidak. Saya tidak meramaikan kamu, tapi yang jelas itu ya kita kan namanya acara hitanan itu ya sedikit banyak kita ada nanti kita kirim doa ya, manggang ayam bekakak ya. Kalau ayam bekakak nanti itu ayam 1 ekor loh untuk yang hitan. Ayam panggang kamu yang makan. Itu nanti. Palanya nanti kita kasih sama Jarwo, Manton, cekernya ini. Biar dia tahu. Kita kasih fotonya. Oh, begini cara menghitankan. Kamu makan enak, didoakan gitu kan. Kan enak. Mereka juga mau mengikuti perjalanan kita. Sahabat kita nih ya. Banyak sekali nih menanyakan masalah kamu ini. Menanyakan apa? Iya, kemarin ada yang menghubungi saya ya, yang dari Arab Saudi. Benar tak Ki katanya, Ronald itu masih bujang, Jack kalau itu masih bujang. Benar. Mudah-mudahan mereka ini ingin kembali ke jalan yang benar. Seandainya kalau mau saya bilangin tidak apa-apa, hubungi saya ya. Karena mereka ini kan lepas kendali, ya lepas dari arahan sesuatu ya. Terjadilah begini, satu tekanan yang tidak enak. Betul. Kira-kira apa kamu mau bikin kopi? Bikin dulu situ. Ya. Bikin kopi. Ya. Baru saja mau ngopi. Nanti mungkin saya akan bergerak dulu kalau mau. Ya. Coba kamu liatin dulu kalau ada mimi itu datang lagi sini tiba-tiba masuk bahaya lagi. Ya. Dari gerbang depan. Iya, dari gerbang aja. Kamu lihat aja, kamu tanya sama Santi itu kira-kira informasi gimana. Kalau ada, abang usah masuk. Ya, pasti dia nanyain itu kan? Pasti datang kayak ke sini. Itu yang kita bahayakan ini. Subhanallah ya para sahabat-sahabat ya, alhamdulillah ya. Karena Ronald ini mungkinan akan kami hitankan ya pada hari yang tertentu. Mudah-mudahan ya kami tidak ada halangan ya. Karena tujuan Ki Jagabaya ini menghitankan dari Ronald ini bukan satu tekanan dan paksaan, tapi dia menginginkan untuk kebersihan ini. Subhanallah ya.